Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan hanya di Al-Hasiniyah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan beribu nikmat kepada kita semua, yang alhamdulillah sampai saat ini nikmat-nikmat itu masih tetap ada dalam diri kita. Wabil khusus adalah nikmat iman serta nikmat Islam yang sampai saat ini masih melekat ada dalam diri kita. Ini merupakan sebuah nikmat yang paling harus kita syukuri, karena sungguh tanpa adanya keimanan, tanpa adanya Islam dalam diri kita, maka sudah dipastikan kita tidak akan selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Salawat serta salam kepada teladan kita, tentu guru kita yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa terus mengikuti jejaknya. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu setia meneladani serta mengikuti, juga menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasatun da'watuhum la turaddu." Ada 3 golongan yang mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan ini, kalau dia sudah mengangkat tangannya memohon kepada Allah, maka Allah tidak akan menolaknya. Atau dengan kata lain, ketika 3 golongan ini atau satu di antara 3 ini mengangkat tangannya memohon, maka Allah sudah pasti akan mengijabah doa-doa mereka. Yang pertama adalah al-imamul adil. Golongan yang pertama yang doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, dia memiliki satu keistimewaan. Ketika dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengijabah doa-doanya. Saya jadi teringat tentang satu kisah. Ketika terjadi kekeringan di kota Madinah, ketika itu kalau tidak salah adalah di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Ketika terjadi kekeringan, sampai-sampai pada tahun itu disebut sebagai Amu Ar-Ramad, tahun kering, tahun debu. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab sampai mendapatkan banyak sekali bantuan dari kaum muslimin yang ada di luar Madinah. Pada saat itu Umar bin Khattab memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk diberikan, untuk diturunkan hujan, untuk diberikan pertolongan. Selain daripada itu, saya juga teringat pada satu kisah. Ketika pada saat itu terjadi satu wabah di kota Damaskus. Pada zamannya Nuruddin Zenki kalau nggak salah. Pada saat itu Nuruddin Zenki bingung menghadapi situasi yang pada saat itu sangat kacau.
Kota Damaskus pada saat itu sudah terkepung. Kota Damaskus butuh pertolongan ketika itu. Maka ketika itu seorang pemimpin yaitu Nuruddin Zengki ketika itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang sangat terkenal. Ketika itu katanya, "Ya Rob, tidak perlu, jangan kau bantu Nuruddin Zengki, tapi bantulah hamba-hambamu." Nah, artinya bahwa saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa seorang pemimpin mestinya ketika dia menjadi seorang pemimpin maka berusahalah untuk adil. Karena ketika dia menjadi seorang pemimpin yang adil, maka pada saat itu sungguh dia memiliki satu keistimewaan yang mana diantaranya adalah dia atau doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau doa itu menyangkut tentang masalah umat. Oleh karenanya, maka seorang pemimpin itu menjadi salah satu syarat ketika mau melaksanakan sholat istisqa. Ketika sholat istisqa mau dilaksanakan, maka seorang pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat, ikut bersama melaksanakan sholat istisqa. Karena sungguh yang perlu bertaubat bukan hanya masyarakat, tapi juga para pemimpin juga harus bertaubat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang kedua adalah as-shaim. As-shaim hina yuftir. Di antara dari tiga itu, yang keduanya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa, dia memiliki satu keutamaan, yang mana ketika dia berbuka, dia lantunkan doa-doanya. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya orang yang sedang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa doa yang diijabah itu adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada juga yang mengatakan doa yang paling mustajabnya adalah ketika dia berbuka. Keduanya sungguh sama-sama istimewa. Ketika dia sedang berpuasa, dia lantunkan doa, ini juga menjadi satu keutamaan. Karena apa? Karena orang yang sedang berpuasa, sungguh dia sedang mensucikan dirinya. Ketika dia sedang berbuka, maka ini juga berkaitan dengan hadis yang lain, yang mana katanya bahwa di sore hari menjelang maghrib itu terdapat satu waktu yang mana waktu itu mustajab untuk berdoa. Apalagi kalau dilantunkan oleh orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, di antara golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ad-du'aul madlum, yaitu doanya orang yang terdolimi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh doa orang yang terdolimi ini sangat-sangat berbahaya sekali bagi orang yang mendolimi. Ini merupakan satu musibah bagi orang yang mendolimi. Oleh karenanya, seorang pemimpin dilarang jangan sekali-kali terbersit di dalam hatinya untuk mendolimi rakyatnya. Karena apa? Doa yang terdolimi itu sangat-sangat mustajab. Ketika orang yang terdolimi itu mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu, bisa saja pada saat itu juga Allah akan menurunkan pertolongannya hingga mengabulkan doa-doanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagi kita, siapapun kita, bukankah setiap kita itu adalah seorang pemimpin? Maka hendaknya kita menghindari sikap-sikap zalim itu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, katanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas dirinya tentang kezaliman. Maka fala tadzalamu, katanya, maka janganlah kamu sekalian bersikap atau berlaku zalim, karena kezaliman itu sungguh tidak ada baiknya. Kezaliman itu sudah pasti akan membuahkan keburukan. Doa orang yang terdolimi ini menjadi satu
momen yang mana doanya sangat mustajab. Doa dalam hal apa? Tentu ketika orang yang terdolimi ini mungkin sakit, dia karena haknya dicuri, haknya dirampok, maka pada saat itu kalau dia mengangkat tangan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan supaya Allah membalasnya, maka pada saat itu juga itu pasti akan turun pertolongan Allah, dan pelaku dolimnya mungkin saja dia bisa akan binasa pada saat itu juga. Sudah banyak kisah-kisah, sudah banyak peristiwa yang membuktikan bahwa doa-doa orang yang terdolimi itu sungguh sangatlah mustajab. Oleh karena itu kita dengan merenungkan hadis ini, maka ini harusnya membuat kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berbuat, karena hal itu bisa saja membinasakan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.